Untuk tahunya, karena tadi sebelum dimasak saya sudah rebus ya selama 4 menit, kemudian saya tiriskan, kemudian dipotong-potong. Jadi teman semua bisa melihat tahunya bentuknya tetap seperti waktu motong tadi ya, bentuk kotak-kotak dadu besar seperti ini, dia tidak berubah bentuknya. Halo teman semuanya, apa kabar? Pada baik-baik ya? Jumpa kembali dengan saya di Dapur Cantik Channel. Di episode kali ini, Dapur Cantik akan menampilkan satu resep masakan sehari-hari yang sangat mudah membuatnya tapi rasanya sangat enak, yaitu lodeh tahu tempe. Kita mulai saja yuk membuatnya, tidak usah tunggu lama, tapi jangan lupa subscribe dulu ya teman semua, tekan tombol loncengnya, supaya semua dapat notifikasi ketika Dapur Cantik mengupload video-video terbaru. Ayo mulai memasaknya, kita simak terus ya, jangan kemana-mana hingga selesainya nanti. Untuk membuat lodeh tahu tempe ini, saya hanya menggunakan 2 bahan ya teman semua, tempe dan tahu. Ditambah tempe semangit sedikit ya, jadi bahannya ini benar-benar simpel, hanya menggunakan tahu dan tempe, tidak menggunakan bahan pendamping yang lainnya. Pertama saya potong dulu ya tahu dan tempenya ini, saya potong dadu seperti ini. Dan tahunya ini tadi sebelum dipotong ini saya sudah rebus ya. Air mendidih dimasukkan, kemudian ditunggu 4 menit, diangkat. Jadi supaya tujuannya kenapa direbus dulu, supaya menghilangkan bau-bau asam dari tahu ya. Dan tahunya juga lebih padat, lebih kenyal begitu ya. Selanjutnya saya akan haluskan dulu bumbu untuk lodeh tahu tempenya ini. Ada bawang merah, bawang putih, kencur, cabai rawit, kemudian juga kemiri yang sudah disangrai. Namun sebelumnya saya akan potong-potong terlebih dulu ya. Saya tambahkan sedikit air supaya memudahkan blendernya ini mutar ya teman semua. Saya tutup dulu. Bumbunya sudah halus ya teman semua. Saya pindahkan dulu tempatnya. Sekarang saya akan mulai memasak lodeh tahu tempe ya. Minyaknya ini sudah panas, saya masukkan dulu bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ya, sambil ditumis-tumis, diaduk-aduk seperti ini. Sambil saya tambahkan lengkuas yang sudah digeprek. Juga daun jeruk purut yang sudah saya buang tulang daunnya. Daun salam saya masukkan sekalian. Ditumis-tumis sampai harum ya teman semua. Bumbunya sudah harum banget aromanya teman semua. Saya tambahkan ketumbar, tumbar bubuk ya, yang sudah disangrai kemudian dihaluskan. Juga jintan, sambil ditumis-tumis sampai merata. Gula pasir. Ini diaduk-aduk sampai bumbunya ini benar-benar matang ya teman semua. Baru boleh masuk bahan berikutnya supaya masakannya terasa sedap ya. Jadi sampai bumbunya ini benar-benar aromanya sedap dan matang. Bumbunya sudah matang, aromanya ini harum banget ya teman semua. Dan saya akan tambahkan air. Jadi dipastikan bumbunya sudah matang, baru boleh masuk air supaya rasanya sedap ya masakannya. Saya tambahkan tempe semangit ya teman semua. Saya hanya potong-potong begini aja. Ditunggu sampai mendidih. Sampai mendidih, kemudian masuk bahan-bahan yang lainnya. Kuahnya sudah mendidih ya, teman semua. Saya akan masukkan tempe yang sudah dipotong-potong tadi. Juga tahunya saya masukkan sekaligus. Sambil diaduk-aduk seperti ini ya teman semua. Saya tambahkan juga garam. Kaldu jamur. Ditunggu sampai mendidih lagi ya teman semua. Dan sampai tempenya ini dan tahunya meresap ya dari bumbu-bumbunya ini dan matang. Ini kuahnya sudah mendidih ya teman semua. Dan tahu tempenya ini juga sudah matang.
bumbunya sudah meresap, saya akan tambahkan santan kentalnya. Saya menggunakan santan instan saja. Sambil diaduk-aduk sampai merata. Juga saya tambahkan cabai besar merah dan hijau yang saya potek-potek saja. Kalau teman semua ingin lebih pedas, boleh ditambahkan cabai rawit ya teman semua. Tapi ini tadi waktu di blend sudah ada cabai rawitnya sedikit. Hanya kalau ingin lebih pedas bisa ditambahkan cabai rawit utuh. Masakan lodeh tahu tempe ini benar-benar simpel ya teman semua. Hanya menggunakan bahan tahu dan tempe sudah bisa dijadikan masakan yang sangat enak. Namun demikian teman semua juga kalau menambahkan isian yang lain itu juga boleh ya. Mau ditambahkan sayuran atau mau ditambahkan daging ayam, daging sapi sebagai kaldunya itu juga boleh-boleh saja. Namun sengaja ini memang saya membuat lodeh tahu tempe yang simple dan sederhana, rasanya sangat enak. Ini ditunggu sampai mendidih lagi ya teman semua, juga supaya santannya ini bisa lebih meresap ke tahu dan tempenya. Masakannya ini sudah matang ya teman semua, sudah mendidih, bumbunya ini sudah meresap banget ke dalam tahu dan tempenya. Dan jangan lupa teman semua untuk cicip rasa, sesuai selera saja ya, mau asin manisnya seberapa bisa disesuaikan saja. Kemudian untuk tahunya, karena tadi sebelum dimasak saya sudah rebus ya selama 4 menit, kemudian saya tiriskan, kemudian dipotong-potong. Jadi teman semua bisa melihat tahunya bentuknya tetap seperti waktu motong tadi ya, bentuk kotak-kotak dadu besar seperti ini, dia tidak berubah bentuknya. Kalau tidak direbus dulu pasti dia akan menggelembung-gelembung gitu loh ya. Nah ini kan tetap cantik seperti ini ya, bisa dilihat ya. Dan ini rasanya sangat enak, saya sudah cicip teman semua. Untuk lodeh tahu tempenya ini tidak kalah dengan yang lengkap, mungkin dikasih kaldu apapun, ini juga sangat enak. Patut dicoba dan patut dipraktekkan sendiri di rumah. Sudah matang, sudah cukup, sudah enak, dan saya akan matikan dulu api kompornya. Lodeh tahu tempe sudah jadi, sudah siap untuk dinikmati. Masakan sehari-hari, masakan yang sederhana tapi rasanya sangat enak. Ini patut dicoba ya buat teman-teman yang belum pernah membuatnya sendiri di rumah. Silahkan mencoba dan selamat mencoba. Terima kasih untuk teman-teman yang setia mendukung Dapur Cantik Channel. Jangan lupa ya untuk share buat teman-teman yang lain. Like maupun komen-komennya pasti saya tunggu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dah.